Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah di rumah untuk online. Dan tanggal 10 ini kita beribadah di rumah dulu. Oleh karena itu jemaat, mari kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, penyertaan-Mu masih berlaku dalam hidup kami di tengah-tengah situasi yang kurang menyenangkan, tapi Tuhan memberikan kami sukacita, berikan damai dan sejahtera di dalam ibadah, walaupun masih ada dalam rumah untuk beberapa minggu ini. Kiranya Roh Kudus Engkau berkati hamba-Mu yang melayankan firman Allah, baik di rumah-rumah, di kamar, atau di tempat ibadah yang tertentu, yang boleh mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada. Roh Kudus tuntun hamba-Mu, berikan dia kekuatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dan pinta di dalam nama Yesus, nama yang berfirman, nama yang sudah menjadi juru selamat, nama yang telah menjadi daging, dan firman itulah yang boleh kami dengar, yang berkata-kata buat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka yang melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan. Yang bersyukur dan berbahagia adalah kita yang baca firman-Nya dan yang boleh menerapkan dan menjadi berkat di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kita. Haleluya. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi hari ini kita kembali beribadah di rumah untuk sementara waktu. Tema saya pagi ini adalah rindu dan dendam. Rindu dan dendam adalah satu puisi atau seringkali kita dengar lewat nyanyian-nyanyian. Oleh karena putus asa, putus cinta, dan putus harapan. Tapi di balik itu ada sesuatu yang ingin membalas dendam, kemarahan. Dan itulah jiwa daripada bangsa Israel, di mana mereka sedang dijajah, sedang berada di bangsa yang menarik mereka, menjajah mereka ke Babilonia. Dan situasi ini mereka terisolasi, dan walaupun mereka diizinkan beribadah di daerah Babilonia, tetapi mereka memiliki rasa tidak puas dan tidak nyaman. Bangsa Israel biasa bangsa yang memiliki Allah yang menuntun mereka, melihat dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda yang menyertai mereka, keheranan, ada mujizat-mujizat. Tapi ketika pemazmur menulis surat ini,
pemazmur berada di dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang tidak dijawab oleh Tuhan doanya, pergumulan mereka, seolah telinga Tuhan tertutup dan telinga Tuhan menjauh daripada doa mereka. Tuhan semakin menjauh dari orang-orang pilihannya. Tuhan seolah-olah tidak lagi berada di pihak orang percaya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu diajar oleh salah satu ajaran bahwa mengiring Tuhan selalu harus sehat, harus diberkati, selalu kaya, dan dijawab doa-doanya menjadi sesuatu berkat. Dan bahkan ada istilah, kamu bukan jadi ekor, tapi menjadi kepala, kamu akan naik, bukan turun. Itu ayat yang seringkali diperalat supaya kita senantiasa memiliki kepuasan diri. Tetapi ketika bangsa Israel, mereka melihat ekor pun tidak menjawab oleh Tuhan, apalagi kepala, apalagi naik ke atas. Mereka lagi turun, mereka lagi merendah, dan mereka tidak ada sesuatu yang mereka miliki dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, justru orang Israel ini mereka lelah, dan itulah ungkapan pemazmur, mereka susah, mereka rindu. Dan justru Bani Korah ini, pemazmur mengatakan dalam bentuk metafora bahwa mereka seperti dengan rusa, seperti rusa yang rindu air di tengah padang gurun pasir. Mereka sedang kehausan, mereka ingin kepuasan, kehausan itu seperti mereka merindukan akan Allah. Saudara, begitulah kira-kira mereka akan merindukan Allah, diungkapkan dalam bentuk metafora, yaitu seperti dengan rusa. Kalau seorang rusa yang sedang mencari air, maka dia akan kelelahan, dan air pun tidak pernah dijumpai. Air tidak ada sesuatu memberikan jawaban dalam bentuk doa jiwa daripada orang-orang Israel. Mereka rindu kepada Allah, atau tidak pernah ada sesuatu yang dicari dan dijawab oleh Allah. Seperti orang yang kehausan tadi, artinya orang tersebut mengalami kelelahan, kesulitan, dan baru rasa memerlukan Tuhan ketika kehausan. Tuhan tidak hadir ketika kita hanya haus saja. Kadang-kadang kita hanya mencari Allah ketika kita susah. Kita kadang-kadang mencari Tuhan pada waktu kita sedang senang, gembira, bersuka cita, semua ada. Tapi ketika pergumulan itu membuat saudara tidak lagi melihat jawaban dari Tuhan, maka itulah kesulitan. Baik itu di PHK, ekonomi pas-pasan, dan miskin materi, barangkali juga menjadi sesuatu pencarian sedang saudara. Berharap, tapi tidak pernah datang. Demikian pula sisi daripada kerohanian. Ada rasa dahaga akan firman Allah. Menjadi jawaban buat kita di pagi hari ini, yaitu bangsa Babilonia. Alkitab katakan mereka ditekan, bukan saja dari dalam, bukan saja rindu akan Allah seperti rusa, paling kali ditekan oleh Babilonia. Babilonia mengatakan, orang Babel mengatakan, di manakah Allahmu? Di manakah pertolonganmu? Siapakah yang bisa menolong, menyertai, dan jawaban lewat doa-doa? Inilah tekanan-tekanan dari luar. Tekanan-tekanan dari luar ini mengakibatkan saya dan saudara seperti dengan orang Israel. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau satu bangsa itu dijajah atau dikalahkan, maka zaman dulu dewa mereka yang dijajah itu dikalahkan oleh si penjajah. Dengan pengetahuan lain bahwa dewa Babilonia sudah mengalahkan Allahnya orang Israel, karena mereka telah dijajah, sehingga dewa Allah orang Israel pun
telah dikalahkan oleh orang Babilonia. Di manakah Allahmu? Di manakah pertolongan? Kadang-kadang Bapak Saudara, disinilah yang sering kali saudara mulai terganggu akan rohani. Seolah-olah tidak ada jawaban, seolah kita sedang mengalami kesulitan. Bapak Saudara, seringkali kalau kita ada di ruangan di kaca X-ray, Ray-Ban, di Ray-Ban itu kadang-kadang kita yang bergerak, tapi orang di luar bisa melihat kita, tapi orang di dalam tidak bisa melihat dari luar. Kira-kira keluh kesah itu seperti orang Israel di dalam kaca Ray-Ban, tapi Allah seolah-olah membiarkan. Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir, Dia Maha melihat sejauh mana ketika mereka sedang ditekan oleh orang-orang Babilonia. Satu jawaban saudara ketika mereka sedang mengalami kesulitan, maka bangkitlah mereka melihat, dan jawabannya adalah dalam ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat. Saudara, ingatan atau memori kita adalah sesuatu gudang simpanan yang terdiri dari makna-makna hidup. Oleh karena sejarah berarti ada satu wadah ingatan sehingga tertuang di dalam tulisan. Karena ada peristiwa-peristiwa yang merubah akan kehidupan manusia, merubah akan dunia ini. Sejarah itu mengakibatkan orang Israel mengerti, menyadari bahwa inilah yang aku ingat. Saudara, apa yang mereka ingat? Mereka ingat ketika mereka berjalan maju dalam kepadatan manusia. Di sini janji Allah dikatakan bahwa tekanan apapun tidak menggeser akan rasa mereka untuk mengingat-ingat kembali bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana mereka tidak memiliki apa-apa dan pertolongan Tuhan sering hadir. Dan seringkali Bapak Saudara, kita ada dua hal yang seringkali terganggu, yaitu pikiran kita dan perasaan kita. Kadang-kadang perasaan ini bisa menduduki atau mengatasi pikiran saya dan saudara. Kalau perasaan hari pagi kita senang, siang kita sedang susah, sore hari kita gembira lagi. Itu perasaan yang seringkali mengganggu gugat akan pikiran kita. Dan itulah perasaan daripada orang Israel. Jiwaku tertekan, perasaanku tidak lagi kuat, sehingga mereka merasa jauh daripada Allah. Dan mereka kembali diingatkan. Ada satu ingat atau memori, ada sesuatu jiwa yang terus bergelora. Bagaimana Bani Korah ini? Siapakah Bani Korah, saudara? Bani Korah adalah golongan orang-orang yang bertugas dalam bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang rohaniawan yang harus lebih mendekatkan kepada Allah. Mereka adalah majelis-majelis. Mereka adalah gereja yang ibaratkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saja pelayan-pelayan Tuhan tidak mengingat-ingat kebaikan Tuhan, bagaimana orang-orang yang jauh daripada Tuhan? Bagaimana jemaat dan gereja seolah-olah mereka dilupakan oleh Tuhan? Tapi diingatkan kembali saudara oleh Bani Korah bahwa bagaimana atau bila mana, kapan dan waktu dulu aku berjalan dalam kepadatan manusia, sementara jiwaku susah, aku sedang berjalan. Inilah optimis, inilah pengharapan 2021. Inilah satu jiwa yang melampaui daripada emosi, perasaan pesimis, khawatir, kebimbangan. Dan biarlah saudara yang sedang berobat, yang sedang mandiri di rumah, dan bahkan mereka yang sedang mengalami sesuatu yang kesulitan dalam hidup, mari kita mulai optimis. Allah mengatakan, ingatkanlah pertolongan Tuhan. Dan pertapaan katakan, ingatlah bahwa Tuhan tidak
jauh daripada orang-orang yang susah. Mazmur 138 katakan Allah yang maha tinggi, tapi dia juga ada Allah yang merendah. Di Allah yang begitu mulia, tapi dia juga hadir di tengah-tengah situasi orang yang terhina, orang yang kesusahan. Dan inilah yang dikatakan ingatkanlah. Saudara kasih dalam Tuhan, biar Tuhan memperingati kita pada pagi hari ini, supaya ketika jiwa saudara sedang bergelora, sedang pagi senang, siang sedang kebingungan, malam sedang situasi yang begitu berat. Kenapa? Karena emosi kita seringkali terbawa oleh karena bagaimana situasi yang menentukan hidup ini, ataukah Allah? Saudara, kadang-kadang situasi yang merubah kehidupan saya, saudara. Kadang-kadang Tuhan katakan bahwa lihatlah burung-burung di udara, lihatlah pakaian-pakaian dipakai oleh Solomon tidak seindah dipakai oleh burung-burung itu. Oleh karena jangan kamu khawatir akan hidupmu, karena hidupmu adalah lebih penting daripada tubuhmu, dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Pakaian merupakan bagian yang hanya menempel sementara, tetapi tubuh kita adalah didiami oleh Allah yang hidup. Kita akan melihat terakhir, saudara, Allah itu hidup dan menghidupkan saudara. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia walaupun sudah mati akan hidup. Walaupun dia lelah, ketika Yesus hadir, maka dia akan mengalami situasi yang berubah. Saudara, oleh karena itu, ketika Bani Korah ini berlari-lari, melangkah mendahului orang banyak, dan melangkah kemana, saudara? Mereka mencari Allah di rumah Allah itu sendiri. Rumah Allah itu digambarkan seperti dengan situasi bukan di Yerusalem, tapi mereka buatkan sesuatu di rumah mereka. Jika saudara ini beribadah di rumah, biasa kita di gereja, maka sekarang kembali di rumah, berarti di rumah itu adalah rumah Allah. Alkitab katakan bahwa di rumah Allah itulah Tuhan hadir. Di rumah Allah itulah Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang terakhir, saudara, ayat 6 dikatakan, mengapa tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, pada malam hari. Nyanyikan nyanyian sesuatu doa kepada kehidupanku. Kehidupan Allah berarti sinergi dengan kehidupan jiwa saudara, sehingga emosi saya, saudara, perasaan kita, kerinduan itu terjawab oleh karena Allah kita Allah yang setia. Tetapi mampukah saya, saudara, pada pagi hari ini di tengah keterbatasan kita sekalian, masihkah mengingat-ingat tentang kasih setia Tuhan? Masihkah kita mengingat ke belakang pertolongan Tuhan tahun 2020, 2019, dan bahkan di tahun-tahun yang lalu? Kita seringkali hanya mengklaim bahwa Tuhan dia laku lebih baik hari ini, lebih kuat hari ini, lebih sehat hari ini daripada yang dulu. Barangkali Tuhan mengajarkan kepada kita agar supaya kita tetap setia, tetap mengenal dan kembali kepada Tuhan sebagai kehidupan. Artinya kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang ada di tengah-tengah hari ini. Dia hidup dan menghidupkan saudara-saudara. Oleh karena itu katakan, aku hidup, dan walaupun mereka dalam kesusahan, Allah kita telah mati dan bangkit, dan dia menghidupkan mereka yang percaya kepadanya. Dia berkata, lihatlah aku yang mati, tapi aku yang bangkit. Dia yang telah mengalahkan segala ketakutan manusia adalah dia telah mati dan mengalahkan kematian itu, menelan kematian, menelan kekhawatiran, menelan segala kebimbangan,
dan mengangkat kita dan mengenal Dia sebagai Tuhan dan penolong. Oleh karena itu, saudara, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah penolongku. Bersyukurlah kepada Allah yang ada di rumahmu. Karena itu, saudara, di pagi hari ini, mari saudara diingatkan kepada oleh Tuhan. Gelisahkah saudara hari ini? Ada pujian mengatakan, yang kuperlukan hanya Yesus. Keperluanku, Jesus I need. Hanya Dialah yang menjadi keperluan saya. Hanya Dialah yang menolong saya. Hanya Dialah menjadi makanan saya. Oleh karena itu, saudara, pada pagi hari ini, biarlah firman Allah datang bagaikan air yang terjun, air yang sejuk, dan menuntun saya dan saudara, membawa kembali hidup kita dengan puji-pujian, doa, dan bahkan Dia melingkupi aku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang di pagi hari ini dengan satu doa. Lingkupi aku ya Tuhan, kenyangkan aku dengan firman, bagaikan air yang turun, dan kami siap untuk menerimanya. Buka hati buat saudara pagi hari ini, dan minta Dia kembali menguasai hidup saudara. Angkat bimbang saudara, keraguan-raguan, dan berikan Allah itu bekerja dalam hidup saudara pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa Surgawi, atas firman Allah yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menerjemahkan firman Allah ini yang pendek, menguatkan yang lemah, menghibur ketika kami sedang gundah gulana, memberikan penguatan iman, rohani kami dibangkitkan, dan senantiasa melihat Allah itu hidup, Allah menyertai, Allah ada di dalam hidup saya saudara. Pada pagi hari ini Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati mereka yang sedang dalam pengobatan, dan ruangan hati kami, ruangan-ruangan di rumah tangga, Engkau usir segala virus bakteri dengan satu doa dan pengakuan kami bersama-sama kepadamu. Dalam nama Yesus, berkati kami sekalian ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Inilah doa yang kami serahkan tangan-Mu. Demikian pula berdoa buat saudara Dian yang sedang dalam pemulihan. Demikian pula Bapak Yusak, Ibu Dina dan sekeluarga. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyertai mereka. Demikian pula keluarga Pak Tommy Tular dan keluarga, dan juga saudara-saudara kami yang lain, jemaat kami yang sedang berdoa, mendoakan satu dengan yang lain, dan bahkan seluruh keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau berikan pertolongan. Dokter-dokter yang sedang bertugas, Dokter Tiara, Engkau tolong dia Bapa, sehingga dia boleh melayani dengan penuh sukacita, menolong yang perlu ditolong, mengobati yang sedang dalam pengobatan. Dengar sambut doa kami, pemerintah bangsa negara kami yang sedang mendistribusikan semua vaksin-vaksin ke 34 provinsi. Kiranya pada hari Minggu yang depan ini, minggu akan datang ini, mulai diadakan vaksin dan penyuntikan agar membatasi dan masyarakat kembali boleh bersyukur kepada Tuhan. Namun tidak juga dengan puas diri, mereka tetap memakai 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak satu dengan lain. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja-Mu yang sedang beribadah di pagi hari ini. Inilah doa kami, karena kami sudah alaskan di dalam nama Yesus yang mendengar doa dan syukur kami. Terpujilah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dan mari kita akan berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita berdoa. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mohon berkat. Sidang jemaat, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada yang empunya hidup, menyerahkan kembali pergumulan saudara, dan terimalah berkatnya. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta bimbingan, penyertaan, pemulihan, dan berkat rumah tangga akan turun buat saudara-saudara mulai hari ini, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan datang menggenapkan janjinya kepada umat-umat pengasihannya. Haleluya. Amin. Because of what the Lord has done for us, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus. Give thanks. Give thanks. And now we say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done.